Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya sayangi, kaula muda yang saya cintai dan yang saya banggakan, hadirin yang berbahagia, selamat berjumpa kembali, bertemu kembali dengan saya Kang Sae dalam edisi serial kisah para nabi dan rasul. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya hingga saat ini kita masih diberikan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menghirup udara segar, bisa berpikir secara jernih, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, anak-anak yang saya sayangi, kaula muda yang saya banggakan, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada edisi serial kisah Nabi dan Rasul. Kali ini adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang ketiga dalam susunan kisah Nabi dan Rasul yang tertuang yang ada di dalam Al-Quran. Setelah Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Idris, dan yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh ini sebenarnya terpaut 9 keturunan. Nuh bin Lama, Lama bin Mutawasilik, Mutawasilik bin Akhnuk, Akhnuk bin Barod, Barod bin Mahlail, Mahlail bin Qonain, Qonain bin Anus, kemudian Anus bin Sid, Sid bin Adam alaihissalam. Ada 9 keturunan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran disebutkan ada sebanyak 43 kali. Dan ada satu nama Al-Quran yang surat yang ke-71, yaitu disebutkan dalam surat Nuh. Surat Nuh adalah surat yang ke-71 dalam susunan Al-Quran. Ini ada 28 ayat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Nuh alaihissalam termasuk kategori atau kelompok yang ulul ajmi, nabi yang mendapatkan sebuah perjuangan yang sangat hebat. Nabi Nuh alaihissalam ini memiliki umur yang sangat panjang, yaitu sebanyak selama 950 tahun hidupnya. Dan Nabi Nuh alaihissalam baru diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun, yang ketika itu sedang merajalela kemungkaran, yang pada saat itu merajalela kemaksiatan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam itu terdapat seorang raja yang sangat zalim yang namanya Raja Darmasil. Raja Darmasil ini memuja berhala yang bernama, yaitu berhala Wad, kemudian Siwa, kemudian Yogut, kemudian Nasr. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, satu riwayat menyebutkan sebenarnya nama-nama yang disebutkan tadi ini sebenarnya adalah sebagai kakek-kakek mereka yang dari Bani Rashid yang sangat soleh, yaitu yang bernama Wad, kemudian Siwa, Yogut, kemudian juga Nasr. Mereka ini adalah kakek-kakek dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang hamba Allah yang baik, hamba Allah yang soleh. Kemudian oleh Raja Darmasil pada zaman itu dan para pengikutnya
itu dijadikan sebuah nama berhala yang kemudian dipuja-puja. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sengaja Nabi Nuh memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam surat An-Nuh juga Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim." Ya. Sesungguhnya kami mengutus Nuhan, yaitu Nabi Nuh, ya, ila qaumihi, kepada kaumnya, dengan perintah bahwasanya untuk memerintahkan kepada kaumnya, yaitu sebelum mereka datang di azab yang sangat pedih, ya. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Nuh yang merupakan sebuah nazirun mubin, sebuah peringatan yang nyata bagi kaum Nuh, tetapi tidak diabaikannya atau tidak dihiraukannya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Nuh mengajak kepada para kaumnya untuk menyembah Allah dan tidak melakukan sebuah kemusyrikan. Bahkan suatu ketika ia berdiri naik di atas sebuah gunung, kemudian menghimbau, kemudian berteriak dengan suara yang keras, mengajak kepada ketauhidan, mengajak kepada kebenaran. Dan kalimat Nuh, ucapan Nuh terdengar sampai ke kerajaan singgasananya Raja Darmasil. Sampai Raja Darmasil dan para orang-orang kerajaan saat itu, siapakah suara itu? Setelah diketahui ternyata adalah Nuh. Itu adalah Nuh bin Lama, artinya Nabi Nuh alaihissalam yang adalah orang tuanya dan bernama Lama. Sampai kata Raja Darmasil, katakan pada Nuh itu, kalau seandainya dia memang sedang sakit gila, mari kita obati dia. Kalau memang saat ini dia sedang lapar, kita kasih makan mereka itu. Kita kasih makan si Nuh itu. Lalu kalau seandainya dia sedang terlilit hutang, biarkan kita bayarkan hutang-hutangnya. Begitu yang diucapkan oleh Raja Darmasil dari kerajaan kepada Nuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, begitu tidak henti-hentinya Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya, sampai yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ia mendapatkan bukan saja cacian, makian, bahkan ia dilempari dengan kotoran, bahkan diseret ke tempat-tempat yang hina, ke tempat-tempat yang kotor. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, bahkan Raja Darmasil dan para kaumnya ini menantang kepada Nuh, wahai Nuh, jika memang engkau adalah orang yang benar, jika engkau ada seorang nabinya, maka berikanlah sebuah bukti-bukti. Kemudian juga kalau misalnya memang engkau memang adalah orang yang benar, maka mintalah ajab kepada Tuhanmu. Begitulah Raja Darmasil dan para pengikutnya menantang Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, anak-anak sekalian yang saya cintai, kaula muda yang saya banggakan, hadirin yang berbahagia, terus tidak ada henti-hentinya Nabi Nuh mengajak, dan pada akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah karena mereka ini adalah menantang. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk menanam sebuah pohon, ya. Pohon itu adalah pohon abnus. Pohon itu ditanam oleh Nuh, yang kemudian setelah besar pohon itu akan dijadikan sebuah perahu. Selama 40 tahun lamanya ia menanam pohon abnus tersebutnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, singkat cerita, kemudian Nabi Nuh alaihissalam setelah 40 tahun menanam pohon, maka pohon itu menjadi besar, dan pohon itu lalu dibawa ke bukit yang tempat yang sangat tinggi. Itu untuk dibuatkan sebuah perahu. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, saat itu ada seorang manusia raksasa. Seorang manusia raksasa yang bertubuh besar, ya, yang bernama Aus bin Anuk. Aus bin Anuk ini seorang manusia raksasa yang kemudian memiliki umur yang sangat panjang. Satu kisah menyebutkan ia berumur 4.500 tahun. Sampai wafatnya Nabi Nuh, bahkan dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Aus bin Anuk ini seorang manusia raksasa ini pada saat itu dimintai tolong oleh Nabi Nuh untuk membawa pohon kayu yang ditanam oleh Nabi Nuh untuk dibawa ke sebuah gunung, ke sebuah bukit. Dengan hanya diberikan upah sepotong kue, sepotong roti untuk makannya, ya. Kemudian setelah itu dengan tentu saja
dengan perintah Allah, dengan melalui malaikat Jibril, dibimbing Nabi Nuh alaihissalam untuk membuatkan sebuah perahu, kapal ataupun bahtera, yang kapal ini nanti akan menampung pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang saat itu terjadi banjir ataupun bah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, setelah perahu itu selesai dibuat menjadi sebuah kapal yang besar, lalu diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk masuk semuanya ke kapal Nuh. Dalam satu kisah disebutkan ada 80 pengikut yang bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam, kecuali yang tidak adalah istrinya Nabi Nuh, termasuk juga Kan'an anaknya dan anak-anak yang lain, yaitu Yafit, Sam, dan Ham. Ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian setelah perahunya selesai, kapal itu jadi, seluruhnya masuk ke dalam kapal, kemudian masuk ke dalam perahu. Tiba-tiba kemudian terjadilah hujan yang sangat lebat, hujan yang sangat besar, yang tidak ada henti-hentinya, berhari-hari, bermalam-malam, sampai terjadi sebuah besar, sampai terjadi sebuah banjir, dan seluruh rumah berada di tertutup dengan air. Maka semuanya naik ke dalam perahu kecuali Kan'an yang pada saat itu diminta oleh ayahnya, itu oleh Nabi Nuh alaihissalam, untuk ikut ke dalam rombongannya, tetapi dia tidak mau. Dia berkata, saya tidak akan ikut, dan mau berlindung di balik pohon, di balik bukit. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Nuh alaihissalam, saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini, Nuh itu, sebelum saya lanjutkan, Nuh itu dalam bahasa Syria itu artinya Abdus Syakur, artinya adalah orang yang bersyukur. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Bani Israel, dzurriyyatan hamalna ma'anuh. Ya. Jadi Nabi Nuh ini adalah abdan syakura, orang yang bersyukur. Tetapi ada satu kisah lagi, Nuh ini artinya adalah menangis. Karena Nabi Nuh ini ada satu kisah menyebutkan pernah ketika kecil melihat ada satu binatang yang kemudian binatang anjing. Pada saat itu dia melihat ada satu matanya hewan tersebut yang dianggap jelek, lalu ia mengutuk seolah-olah kejelekan binatang tersebut. Kemudian satu kisah menyebutkan karena penyesalannya yang berhari-hari, kemudian dia menangis dan menangis, makanya Nuh adalah juga diartikan sebagai menangisnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita lanjutkan. Kemudian terjadi sebuah banjir yang sangat besar, kemudian rumah-rumah tenggelam dalam air, dan semuanya tidak, yang terselamatkan hanya pengikut Nabi Nuh alaihissalam, tak terkecuali keluarganya Nabi Nuh, yaitu Kan'an anaknya dan anak-anak yang lain serta istrinya atau ibunya Kan'an. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Satu kisah menyebutkan, ada yang menyebutnya berlayar kapal Nuh itu selama 150 hari atau sekitar 5 bulan, tetapi ada satu riwayat menyebutkannya ini selama 6 bulan. Ya, 6 bulan lamanya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, yang sangat menarik, seorang manusia raksasa yang bernama Aus bin Anuk ikut juga dalam rombongan kapal Nuh. Ia hanya memegang, bergelantungan, bergelayutan di kapal Nuh. Nabi Nuh sempat khawatir, jangan-jangan Aus bin Anuk ini akan menggoyang atau akan menenggelamkan perahu Nuh yang membawa umatnya, yang hanya hamba-hamba Allah yang soleh. Tetapi tentu saja Allah memberikan informasi, membisikannya melalui malaikat Jibril bahwasanya Aus bin Anuk tidak akan berkhianat, dia tetap adalah manusia yang sangat baik, ya, dan ikut berlayar meskipun hanya bergelantungan di kapal Nuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian selama berbulan-bulan, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang menyebutnya 150 hari atau 5 bulan, ada yang menyebutkan 6 bulan, dan pada akhirnya dia mendarat kapal Nuh. Satu kisah menyebutkannya mendarat di Bukit Judi. Kemudian ada lagi menyebutnya ini adalah di Pegunungan Arafat, yang tidak yang dikatakan di situ ada sebuah daerah negara Turki pada tanggal 10 Muharram. Makanya tanggal 10 Muharram ini sebuah momentum yang sangat diperingati sebagai hari kemenangan bagi umat Islam. Salah satunya adalah tanggal 10 Muharram ini adalah mendaratnya kapal Nuh alaihissalam di Bukit Judi atau di Pegunungan Arafat ataupun di Turki. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian yang pada kesempatan ini yang saya sampaikan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang ketiga dalam susunan nabi dan rasul.
Tetapi Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam ini adalah memiliki 9 keturunan. Dan Nabi Nuh memiliki berumur 950 tahun hidupnya, kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul yaitu pada usia 480 tahun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, anak-anakku yang saya sayangi dan kaula muda yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan kisah Nabi dan Rasul yaitu kisah Nabi Nuh ini akan menggugah kita kemudian untuk meneladani hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, betapa perjuangan itu luar biasa untuk mencapai sebuah ketujuan, untuk mencapai ridho Allah. Ini juga perlu mendapatkan sebuah tantangan yang sangat hebat. Dan pada kisah ini juga tidak berarti bahwasanya dari seorang ayah yang baik, dari seorang Rasul sekalipun, kemudian juga anaknya juga mengikuti. Tapi terbukti jelas di sini adalah Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam ini juga ingkar dan tidak mengikuti perintah ayahnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian kisah para nabi dan rasul yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.